Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya yang kurang keras atau yang di luar belum jawab ya? Bisa dikasih operator. Badani. Jadi wong ngantuk itu dikopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Qala Allah ta'ala idon Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat al-mawdu'ah. Ikram wa taqdim hadratul kiram, para ulama, para habib, para kiai, para sepuh, saha bini sepuh dan aji sepuh ingkang minulya, wabil khusus akhiratilah, saya manggilnya itu kata enggak enak, Kiai Haji calon amin, Kiai Jabri Salim saya panggil biasanya kalau Jawa. Jadi ada dua di Palangkaraya, Johari HN itu selalu salah ucapnya dengan Johari Salim. Nah, itu selalu dua orang ini ucap salah-salah Pak. Nah, jadi alhamdulillah wabil semoga Allah memberikan rahmat dan ampunan kepada Athina yang telah mendahului kita ya. Jadi kita ada tiga sing Jawa. Jadi kalau boleh Ustaz Jawa ini adanya Kang Johari HN dengan Kang Johari Salim. Yang terhormat Ketua Yayasan, jadi kalau yayasan beliau Ketua Mushola Ar-Rahmah ada tadi ya, beliau alhamdulillah. Yang terhormat Ketua Panitia beserta seluruh jajaran, seluruh masjid dan mushola sekitar yang hadir yang disebutkan satu-satu tadi yang luar biasa. Alhamdulillah bisa rawuh, bisa hadir panjenengan di sini bersama-sama diperjalankan oleh Gusti Allah sama karya Isra Mi'raj yang jalankan jenengan tuh Gusti Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, panjenengan tidak hadir di sini. Kalau Allah tidak berkehendak, panjenengan itu sudah di depan TV. Nah, ini Gusti Allah. Lama sudah ilallah. Semuanya yang mempunyai Gusti Allah. Yang terhormat seluruh hadirin wal hadirat, Ustaz Ustazah Ar-Rahmah, karena ada TPA, ada TK, ada rencana madrasah ibtidaiyah. Ini luar biasa. Dijekan Raya ada majelis taklim sebagai waktu buminya. Panjenengan kalau hari Minggu di sini mau bareng, sholawat bareng. Jadi kalau malam petaka mau hadir di Jekan Raya pasti gak jadi minggir, karena doa-doanya para ibu-ibu dengan kiainya yang selalu istiqomah membimbing bersama di majelis di hari Minggu dan bahkan dilanjutkan istiqomah di rumah masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan, kita bisa silaturahim. Nah, Pak Jawa tadi menyampaikan, Pak ini yang datang duanya, padahal ini sederhana. Saya mau ngomong gak enak, orang-orang ini mau tahu yang namanya Mahmud Al-Qasim itu kayak apa sih?
Kalau dari jauh kayak Gus Yakut, dari dekat jeleput. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bedanya saya dengan Gus Yakut, Mas Menteri Agama itu adalah nasabnya sama-sama cucu Nabi Adam, cuma beda nasib. Nah itu ya, kita itu cuma semua hamba Allah, cuma nasibnya beda-beda. Ada yang pura-pura sengsara, ada yang pura-pura miskin supaya nggak dihutangi, ada yang pura-pura kaya biar kayak orang. Hidup itu ternyata penuh dengan pura-pura. Ada yang pura-pura soleh, tore mau mantuk-mantuk tapi di belakang jadi seronggarot songsi ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini baru mukadimah memuji Allah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah kita bersama-sama, alhamdulillah digerakkan hati kita, badan kita, fisik kita, sehingga bisa berkumpul bersama. Ada 4 hal ketika kita berkumpul. Sebelumnya marilah kita memuji dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ini banyak yang di luar, mohon izin berdiri ya. Karena dari survei, ibu-ibu itu senang laki-laki yang berdiri, apalagi lama. Nah, saya tak berdiri nanti lama, 1 jam. Ibu-ibu kuat? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang jauh di sana kelihatan, yang sebelah kiri kelihatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, dari kono mentanya jajan mana? Tapi enggak berkat dicentel nih, kalau boleh. Yang sebelah kanan, Allahumma sholli ala Muhammad. Biasanya kalau saya ngaji di TK, di SD, tak suruh tepuk tangan terus 1 kali, lo nggak pantas sampai. Alhamdulillah kita selalu banyak memuji Gusti Allah karena hidup ini hanya menjaga dan bahkan diperjalankan. Untuk itu ketika kita berkumpul adalah di Isra Mi'raj, ada 4 hal yang terkandung. Kita luar biasa difasilitasi pengurus, panitia, bahkan pengurus yayasan, pembina, pengasuh yayasan. Beliau ini kalau memang tidak memikirkan di sini, udah ini puisi mungkin di panggung, bahkan sampai karena beliau Pak Kiai ini kita supaya silaturahim bisa bersama, kita bisa berkumpul. Karena dengan adanya Isra Mi'raj yang pertama adalah syiar. Dengan Isra Mi'raj kita menyiarkan bahwa di Jekan Raya itu loh Islamnya banyak, bahwa di Jekan Raya ini loh Islamnya ada, dan insya Allah soleh dan soleha. Buktinya apa? Ibu-ibu pakai jilbab, bapak pakai kopiah. Itu sebagai identitas Muslim secara lahiriah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika syiar kita akan menunjukkan saya bangga dengan Islam saya, dengan mengadakan acara, dengan majelis, dan pertanyaan yang paling berat buat kita, dengan syiar apa yang saya tinggalkan ketika nanti saya subuh dipanggil Allah tidak balik lagi. Apakah istri saya masih mau sholat? Apakah anak saya masih mau sujud, meneruskan sujud saya? Ini syiar. Yang kedua, ketika kita berkumpul seperti ini masih mukadimah. Biasanya kita sampai jam 1 Pak Yati. Jam 2. Ibu kuat. Bapak enggak kuat, melanang itu lemes kok. Karena saya lihat ketok alum-alum bapak-bapak ini. Karena apa? Neng omah disneni sampai pengajian ngantuk. Mulai neng omah disneni maneh. Gak apa-apa. Sampai pokoknya sabar.
ibu-ibu kuwi alhamdulillah sementara bisa marah, bisa nyeneni, berarti itu ladang amal kita untuk kita sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, setelah siar pasti ada ketika berkumpul Isra Mi'raj seperti ini namanya syariat, yaitu kita mengenalkan aturan-aturan agama Islam. Bagaimana hukum dan halal, bagaimana halal haram kita pahami, mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika ceramah, ketika tausiah disampaikan, tujuannya adalah mengingat, mengeling atau peringatan Isra Mi'raj, eling supaya ingat bahwa Isra Mi'raj itu di dalamnya ada perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Karena orang Islam jelas kalau dia tidak sholat pasti Islamnya KTP atau gaya, gak jelas. Islam Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau dia meninggalkan satu saja di maghrib, jadilah Islam. Tanamkan ke anak-anak kita. Nah, kalau bapakmu ini masih hidup, ini pertanyaan Nabi Ibrahim, ingat. Nabi Ibrahim ini kalau tanya ke anaknya, mata kuluna min ba'di, itu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim kalau nanya ke anaknya, mata kuluna min ba'di. Nah, kalau bapakmu ini sudah nggak ada, meninggal, apa yang kau sembah? Ini ilmu syariat, ini ilmu. Nah, kalau bapakmu ini sudah dipanggil Allah, apakah kamu mau masih sujud kepada Allah? Apakah masih kamu mau bisa sholat? Itu Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita kan ke anak, mata kuno Nabi Badi. Kalau bapakmu nggak ada, boleh mangan opo? Kekhawatiran dunia. Kerja apa, mangan opo, engko piye, rumahnya di mana, rabi oleh sopo, lanang opo wedok, kekhawatiran kita. Tapi kita jarang berpikir mata butuh Nabi Badi. Kalau nanti malam saya dipanggil Allah, anak saya yang usia SMP ku masih mau sholat enggak? Target hidup kita yang terbesar adalah meninggalkan anak dalam keadaan mau sholat dan mau sujud kepada Gusti Allah. Ini Isra Mi'raj. Mengingatkan supaya kita semangat lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Syariat. Ketika berkumpul kita ada syariat. Yang ketiga, ketika berkumpul pasti ada, insya Allah biasanya syair. Tadi sholawatan bareng. Amal yang paling mudah dan insya Allah pasti diterima adalah sholawat. Otot kawat baru mesti mojo sholawat sang mati. Jadi ketika kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad minimal 1000 setiap sholat 5 waktu 200 5 kali berarti 1000. Pas nyetir sallallahu alaihi Muhammad itu secara psikologis kita akan ingat sama Allah dan selamat. Sampai kalau ketemu mobil itu saya berdoa di belakangnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sengaja saya tulis itu ketika berhenti di lampu merah, orang di belakang saya itu pas lamun mikir utang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersolawat dengan lisan, dengan tulisan, dengan hati, semua masuk dalam pahala. Bersiar, bersair, itu bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Jadi apapun, sekecil apapun kita berbuat, insya Allah kalau niatnya lillahi ta'ala untuk siar, Allah pasti akan mencatatnya sebagai amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, ketika berkumpul pasti ada syukur. Syukuran, selamatan. Jadi kalau saya nyebut biasanya Pak, Islam artinya apa? Islam artinya selamat. Kalau orang Jawa tak saya sambungkan, kalau mau selamat, yo selamatan.
Maksudnya apa? Contoh, ketika modasi rumah selamatan ben barokah. Rumah mau jadi dinaikkan umumnya, ingkung lagi selamatan. Rumah itu akan menjadi baiti jannati karena daftul balanya. Contoh misalnya gini, sampean mau ke sampai takdirnya Gusti Allah itu harusnya sebelum sampai di kota Besi kecelakaan, jatuh, mobil terbalik, mati semua. Tapi karena sampai tadi di kasongan, ketika masuk warung ada bayarin kopi orang, Mas kopinya tak bayar Mas 5.000. Nah, itu yang menjadikan daftul balak yang harusnya kecelakaan di kota Besi sebelum sampai nggak jadi diterima oleh Allah karena orang tadi kehausan sampai berikan kopi, atau bahkan hanya uang 2.000 rupiah angsulnya beli rokok sampai masukkan kotak amal di warung. Kebetulan ikhlas mau kan rokok nulis diterima 2.000 diterima menjadi daful balak. Berarti bisa dibiasakan, bisa buat skema dalam hidup kita. Sedekah subuh, caranya bagaimana? Habis sholat subuh cari uang 2.000, 5.000 atau 10, cari kotak di samping sholatan ditulis sedekah subuh. Kalau sudah hampir 1 bulan dibetok, baru disodakokan. Siapa tetangga saya yang nggak makan, meskipun non muslim kasih. Jangan itu Kristen, nggak usah dikasih. Mau muslim mau non muslim, orang Islam apalagi ahli sunnah wal jamaah Nahdlatul Ulama rahmatan lil alamin. Ini baru mukadimah, baru 4 kita berkumpul itu maksudnya apa tadi? Syukur. Di sini ada makanan. Moga-moga sing nyumbang keluar rezekine lancar. Sing nyumbang tenda mugi-mugi ndak umroh naik haji. Aku ora nyumbang kok, bingung sampai. Kesempatan yang tidak terulang karena mungkin Isra Mi'raj tahun ini adalah terakhir saya memperingati. Belum tentu panjenengan 2024 bisa bertemu kayak ini. Ada kesempatan nanti kita berkumpul lagi kalau masih hidup, namanya ada nisfu Sa'ban. Ini di musola ini berkumpul ribuan Pak ya, malaikat. Nisfu Sa'ban nanti selamatan saya punya rezeki nyumbang sapi. Sakelo Pak. Nyumbang sapi, tapi Pak potongan politik itu. Coba kita tes kalau sampai sakit. Ya coba ibu-ibu yang di luar pagar di sana kelihatan orang pelit enggak itu dari keningnya itu, jarak alis itu kelihatan orang pelit itu. Pengen tahu? Ya. Seandainya Bapak Ibu malam ini dapat uang 1 miliar, disodakokan 990 juta, yang 10 juta buat sampai mau apa enggak? Mau. Pelit ya. Ketua. Padahal saya ngomongnya seandainya, itu pun hatinya eman. 990 juta disodakokan, yang sampai 10 juta masuk kantong. Mau? Berat. Padahal seandainya, coba diantarin orang atau tiba-tiba ditelepon dari Jawa, dari Banjar, Pak Yu sampai dapat warisan 1 miliar. Alhamdulillah. Kira-kira sedekah berapa? Ayo. Beranilah belikan ambulans sama mobil operasional Armah ini. Itu potongan politis kelihatan. Itu dibilang seandainya dapat 1 miliar, ngambil 10 juta, disedekah 990 itu sudah eman, apalagi nyata.
kok banyak Pak, ibu-ibu pasti masa sodako 900 juta. Makanya nggak suke-suke. Gusti Allah tuh tahu wataknya panjenengan. Jadi wong ini kalau tak kasih banyak pasti mampet. Jadi jangan dikasih banyak orangnya. Paijo bin Paimin harusnya bulan ini dapat 1 miliar, tapi kalau tak kasih 1 miliar dia tuh kementus pamer. Tahan dulu malaikat. Jadi kebaca. Jadi jangan berputus asa ketika kita masih miskin, karena memang pantas. Dan jangan sombong ketika kita kaya, memang kurang wayai. Sampai di sini cukup sekian, terima kasih ya. Haji suwi-suwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita yang ingat, kalau sudah ingat Isra Mi'raj, ingat sholat dan mantep-mantep mangan melu Gusti Allah. Itu sudah. Karena saya yakin yang hadir orang baik semua. Makanya saya dengan teman-teman ustaz, tolong para ustaz, HP itu dipenuhi ceramah, HP itu dipenuhi ngaji. Kalau bisa live itu banyak, mulai Instagram, Facebook, YouTube punya semua. Karena jamaah kita banyak di dekat HP daripada di dekat musola. Betul? Anak-anak sampai dulu nggak ngerti agama, dia banyak di HP. Makanya program ustaz ini apapun harus di live, direkam, di-upload. Siapa tahu orang yang nggak niat ngaji ketika tiba-tiba baca, dengarkan tuh dapat agama. Kalau yang datang seperti itu orang baik semua, jelas jaminan suaraku. Entah masuknya kapan. Ibu-ibu mau masuk surga sekarang? Mati dulu. Tidak ngaji ngantuk menjadi surga. Ini mic yang sana nggak ada, nggak dengar ya salon yang sebelah sana. Nah ya, kok nggak dengar jualan kipas dari Solo. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajah sensel sampai mengiris untuk negara kabeh ini. Ibu-ibu yang sebelah kiri saya dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan pohon? Siapa yang membuat pentol? Ngomong Allah. Ini bener nih, ngaji ini orang yang berhaji kan rugi teriak-teriak, tapi enggak, niat cari lagi Allah. Dengar gak didengar, yang penting kita mengatur negeri Gusti Allah, ini akan menjadi amal soleh bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai mana ini? Lali ustaz, mengalami jujur lali. Ternyata kalau kita ngaji jujur manis itu tak baca satu-satu. Karena enggak, Isra Mi'raj adalah momen untuk semangat. Isra Mi'raj adalah momen untuk mengingat. Isra Mi'raj adalah momen untuk bagaimana kita bersemangat dalam beragama. Memahami keagamaan dengan riang dan senang, bukan saling menyalahkan. Termasuk nanti pesan saya, jangan merasa soleh, jangan merasa hebat, jangan merasa naik surga. Aku wis soleh, wis sholat, kabeh wong salah. Kalau ada tetangga yang belum ke masjid, ke musola, ngajarnya alon-alon. Kan sampai tuh ke masjid itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jangan jelas. Oh boleh, boleh. Kata orang harus setiap hari, kata siapa? Orang itu kalau sudah menikmati itu pasti datang sendiri, kayak ngopi. Ngopi itu kalau belum nikmat, baru latihan pahit, termasuk merokok. Sholat kalau belum menikmati, dia berat. Makanya sholat sebagai kebutuhan, bukan kewajiban. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, syukur. Allah itu hanya meminta kita untuk bersyukur, meminta kita supaya terima kasih, tidak minta apa-apa. Sampai berdoa atau enggak Allah terkasih, tapi berdoa sebagai wujud kita hamba Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu kebahagiaan yang kita dapat ketika Allah berikan kepada kita, bagaimana seorang suami istri ini bisa ikhlas, rumah tangga itu bisa khusyuk, rumah tangga itu bisa nikmat, kalau suami dan istrinya ikhlas. Ibu-ibu yang sebelah sana, Bu, panjenengan punya suami yang saat ini ikhlas apa tidak? Enggak dengar. Ayo sebelah sini. Bu, panjenengan punya suami yang saat ini ikhlas apa tidak? Orang tenanan, bojone kurang. Pak, panjenengan ingat-ingat wajah istri jenengan. Saya punya istri yang saat ini ikhlas apa tidak, Pak? Ikhlas. Ikhlasnya kok terpaksa. Berarti sekali. Karena rumah tangga barokah itu kalau suami dan istri sudah ikhlas. Alhamdulillah Bu, sampai 30 temani saya. Meskipun owek gak apa-apa sampai itu titipan Gusti Allah. Karena istri yang saat ini itu kita nggak pesan. Tahu-tahu gede, enak itu ya. Karena apa? Allah itu memberikan kita pantas buat kita, kurang dan lebih harus disyukuri. Tidak boleh bersuruh, tidak boleh menyesal. Sekali lagi, ibu-ibu yang sebelah kiri, punya suami yang saat ini ikhlas apa tidak? Ikhlas. Banyak masalah rumah tangga, ekonomi, kesehatan, biaya anak, robot Pak Urip Pak. Itu cobaan. Kalau masih urip, masih diberi cobaan. Bapak Ibu mohon nggih, pokoknya panjenengan ikhlaskan suami keadaan apapun mau wireng yang penting kuat, ikhlas ya Allah. Istriku apapun keadaanmu, kita sudah sama-sama tua, sudah sama-sama 50, aku ikhlas. Insya Allah keluarga itu pasti enak. Tapi kalau masih hati ini nggak terima, ya Allah, duwe bojo 30 tahun kok koyo ngene. Itu Rasulullah dosa sampean. Itu bukan pesanan sampean, Allah yang kirim. Makanya dengan ada Isra Mi'raj seperti ini yang difasilitasi pengurus semuanya, kita saling mengingatkan. Ternyata rumah tangga saya ruwet, anak nakal, semua nakal. Saya ternyata belum ikhlas dengan keadaan istri saya. Saya sebagai istri pun belum ikhlas dengan keadaan suami saya. Itu kalau sudah ridho, ya Allah, alhamdulillah tidak bojo, meskipun elek tapi cibure. Tenang, aku ikhlas. Isra dan Mi'raj kita diminta untuk sholat. Sholat lebih utama kalau jamaah. Fasilitas jamaah gunakan di rumah. Sebagai suami istri, kalau marahan nggak usah saling menasihati, timbane jak sholat. Misalnya gini, seorang suami melihat istri itu asal marah, ayo Bu sholat. Itu semarah apapun, kalau itu masih wanita Islam dan soleh, dia marah itu sholat. Sholli fardhu maghribi salah rakaat mustaqab berarti ada imaman gaida Allahu akbar. Istri di belakang ikuti meskipun marah. Kalau istri ini memang soleh, jengkel nggak apa-apa, tapi soleh. Sholli fardhu maghribi selesai. Marah ngomong apa? Wih, mau gudang ini malam tondin. Amin. Bojone ya mana? Entah sampai itu punya uang sama memberikan ke ibu atau ke saudara, marah di sana. Nah, ini rahasia ceramah. Ini baru ceramahnya kalau dipakai 1 jam. Marah. Sudah 3 rakaat tetap doa. Gampang, namanya suami pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, moga-moga bojoku seminggu itu dadene wong sing salehah. Amin. Ya Allah, moga-moga
Muga-muga semoga istriku yang di belakangku ini aku dapat rezeki tak belikan gelang emas 50 gram. Di belakang hilang gelang. Ya Allah, muga-muga aku untuk rezeki bojoku sing ning mburiku sing ngamini aku ajak umroh berdua ke Mekah. Assalamualaikum, assalamualaikum, salim. Bojone takon, kopine sini panas apa adem Pak? Damai fasilitas sholat jamaah itu kalau dipakai di rumah tangga adem. Aja sholat dhewe-dhewe cepet-cepetan lomba. Pak Joko Sopo sih kok aku sholat sih 2 menit. Sekali-kali ada ketika kita berjamaah yang laki-laki, tapi ada sholat yang berjamaah di rumah, ajak itu istri dan anak. Itu fasilitasi Gusti Allah yang diberikan pahala untuk kita jalankan. Kok berbujuan itu dalam sholat, dalam jamaah, yakin boleh marah tapi nggak akan lebih dari 3 hari. Pak, panjenengan pernah nggak dari itu sampai 3 hari? Pernah, tapi rahasia keluarga. Beliau orang yakin nggak ditegur. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat iman. Panjenengan bisa datang ke sini karena beriman. Alhamdulillah kita diberi nikmat Islam. Kalau panjenengan bukan orang Islam tidak akan datang ke sini. Alhamdulillah panjenengan dan kita semua diberi nikmat sehat. Berapa banyak orang yang harus kencing manis dipotong kakinya nggak bisa pengajian? Berapa banyak orang yang harus asam urat duduk nggak bisa? Ada yang kolesterol disuruh duduk saja muter-muter nggak bisa. Panjenengan mumpung masih mumpung masih bisa sholat, mumpung masih bisa silaturahim dan pengajian, ikut hadiri pengajian dimanapun meskipun ngantuk sambil bersandar, gak apa-apa. Pokoknya hadiri itu sebagai wisata rohani kita, itu sebagai semangat di roh Islam kita. Mau paham ilmunya ada atau enggak ada urusan. Saya niat lillahi ta'ala melok ngaji. Kalau enak itu kalau boleh. Pak Kiai Jero ini kalau pas mau ngaji kemarin sama diikuti mobilnya 5 mobil tron. Itu ngaji terus. Ada undangnya sampai ke masjid ikut. Paling sampai dialog teman. Sampai itu boleh berkat. Iya. Orang itu yang dicari kan barokah itu berkah itu berupa fisik yang dunia, barokah itu dunia akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat di Sidratul Muntaha yang menghadap langsung kepada Allah, dan beliau ini turun ke Nabi Musa. Minta pertimbangan. Iya, ketika konsultasi ditanya, Nabi Musa nggak tahu perintahnya apa. Ya Muhammad, ya Nabi Muhammad sama Nabi Al-Madinah. Perintahnya apa sih? Kepo. Perintahnya sholat 5 waktu, 50 waktu. Nah, tapi hakikatnya kalam Allah itu dititipkan melalui Nabi Musa untuk minta keringanan.
Karena apa? La maksuda illallah, la maujuda illallah, la maksuda illallah. Apapun di dunia ini, di akhirat, tanpa maksud dari Allah tidak akan terjadi. Hanya settingan Allah aja yang mengatur harus naik 50, turun lagi, turun. Itu kalam Allah yang melalui Nabi Musa. Sampaikan, tanya minta pertimbangan lagi sampai turun 5. Karena Gusti Allah sudah tahu karakter umat manusia akhir zaman. Kalau disuruh 50 waktu, ya tidak sholat. Karena Allah sudah tahu dikasih 5 itu pun masih berani meninggalkannya. Tidak ada alasan apapun meninggalkan sholat itu tidak boleh, harus tetap sholat. Bisa berdiri kita dengan berdiri, nggak bisa berdiri dengan berbaring atau duduk. Berbaring hanya dengan berbaring sholat nggak bisa, harus posisinya miring-miring terus. Bagaimana Pak sholat? Dengan kedipan mata, pakai mata. Allah Akbar. Mata nggak bisa, gimana? Merem nggak bisa, masanya nggak bisa. Oma nggak ada hukumnya. Sadar, tapi nggak bisa sopo. Dibilangin suara masuk paham, tapi nggak bisa paham. Sholat dalam kalau dalam hati nggak sholat harus disolati. Tidak ada tawaran Pak. Makanya panjenengan kalau ke rumah sakit nengok temen itu jangan ngomong sakit ngopo, wis diobati ora. Coba sekali nanya Mbak Yu, apalagi temen yasinan, sholatmu piye? Anakmu ngerti nggak nunggune? Kan sampai sakit. Karena apa? Orang sengsara itu mati dalam keadaan sendirian, tidak ditemani siapapun, mati suul khotimah di dalam ICU. Ayo, dari SMP orang nengok dari kaca, mati sakaratul maut, gak ada yang nonton. Itu mati sengsara. Beda mati ditungguin keluarganya. Ayo la ilaha illallah, la ilaha illallah, gak bisa. Allah gak bisa. Nyawa keluar dari tubuh dalam keadaan husnul khotimah karena mempunyai anak yang bagus. Kita makanya berdoanya semoga akhir hidup kita husnul khotimah. Sholat itu penting, makanya Isra Mi'raj ini mengingat setiap tahun diperingati Masjid Musola mengingatkan sholat. Untuk beli rumah itu cukup 10 tahun utang BTN lunas. Untuk beli mobil paling 5 tahun lunas. Sholat 30 tahun, kenapa 5 waktu tidak bisa? Tetap pertanyaannya, dunia ini yang paling berat adalah sholat 5 waktu. Siapapun itu. Makanya panjenengan kalau punya anak umur 0 sampai 14, kok dia sudah sholatnya bagus tanpa diperintah, bahagia dia, anaknya akan baik. Tapi kalau 0 sampai 14 kok meninggalkan sholat, sakit, sulit. Ini nggak ada tawaran. Mau anaknya SMP, SD, anak apa? Yang penting kalau dia 14 tahun usia SMP kelas 2, kok sholatnya bagus, sampai meninggal malam ini pun ikhlas. Meninggalkan anak yang keadaan mau sujud ke Gusti Allah. Tapi kalau anak panjenengan umur 14 ini kok sholat sudah sulit, berat ya. Umur 17 tinggalkan sholat, 20 tinggalkan sholat. Triknya bagaimana? Harus kenyek, harus sering menabur, mengajak. Kalau enggak berat ya. Karena kita yang seusia kita menjalankan 5 waktu aja berat, apalagi anak-anak kita yang sulit mendapatkan
teladan dan contoh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada akhirat setelah dunia, ada hidup setelah mati. Itu konsep kita cukup jelas. Ketika kita paling takut kalau panjenengan di padang mahsyar temannya banyak, bapak ibu di Siratal Mustaqim mau nyebrang temannya banyak, tapi giliran dimasukkan ke dalam alam kubur sendiri. Sampai kapan? Gak jelas. Kiamatnya belum ada bocoran. Makanya pesan ke anak panjenengan, nah kalau bapak ibumu itu tinggal, tolong tengok kuburnya, tolong didoain. Bapak ibu ini berat di kuburan karena sendiri. Makanya para kiai, para ustadz mengajarnya surat Al-Mulk supaya nanti jadi wong ganteng di kuburan. Temani di kuburan. Bu Yasin apa ya? Tabarokalladzi lahir. Nah, itu tujuan pagi samu. Sholat 5 waktunya bagus, itu dijauhkan dari siksa kubur. Yang paling berat proses ketika di kuburan ini, itu belum sampai ke neraka. Di kuburan ini paling berat, diturunkan dalam keadaan sendiri, ditinggal. Kalau saudara ingat nyelamati paling 7 hari sampai 100 hari, paling banter pendak siji atau 1000 hari, itu saudara masih ingat. Tapi kalau sudah lepas 3 tahun, buru-buru saudara nyelamatin. Tapi kalau punya anak yang soleh, sampai anak haul 1, haul 2, haul 3, setiap malam Jumat dikirim di Fatihah, didoakan, ya Allah, Allah maghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Subsidi di kuburan dari anak-anak kita. Nek bojo iso pineh. Tapi anak, wis anak bisa punya 4, Pak nggak bisa tuh soleh semua. Ya wis anak yang 1 atau 2 harus ada yang dipondokkan. Setelah mondok alias selesai tawarin mau jadi kuliahnya atau mau jadi apa, tapi pondokkan dulu. Pak saya sudah nggak bisa pondokkan anak utuh. Dalam keluarga besar harus ada satu yang pintar agama untuk mengendalikan supaya tidak rebutan warisan. Ini penting. Keluarga besar kalau tidak ada ilmu agamanya, itu kalau ada rebutan bisa masing-masing. Satu di samping, satu di Banjar, tidak ada urusan. Urip dewi-dewi. Makanya ini trik untuk mendidik anak. Tolong bapak ibu yang punya anak 3 atau 4, kalau ngasih sesuatu jangan langsung, nah ini ada uang 400, 100, jangan. Itu mendidik anak akan nafsi-nafsi, dia tidak mikir saudaranya. Caranya gimana? Kasih kepada yang paling tua. Nah kamu punya adik 3, ini ada uang 400, tolong dibagi ke adik. Kalau dia masih berkumpul satu rumah, dia akan punya perhatian ke saudaranya. Adikku sudah makan belum? Ketika dia sudah pisah rumah, pikir adiknya. Sekali waktu ngasih sesuatu, misalnya ngasih anggur 5 kilo ke anak, atau makanan yang enak, yang dipanggil saudara yang kecil. Sini nak, ini dibagi kasih ke kakakmu yang di kamar, ini kasih ke kakak itu yang lagi ngerjain apa, kasih. Di dalam rumah sudah dibiasakan peduli dengan saudaranya. Ini manajemen rumah tangga itu penting. Kenapa kita itu nggak peduli sama saudara kita? Karena kita sering diperlakukan, ini nak bagianmu tanah 1 hektar, kamu 1 hektar, 1 hektar. Ketika yang satu habis, harus dibagi clear. Tapi kalau dia tidak materi, kenapa dia? Kamu bangkrut ya? Oh ya udah, punya kakak pakai. Kalau bisa membentuk anak saudara seperti itu terasnya surga sudah didapat. Melihat anak yang rukun. Wong tua ketika meragati anak nenes, tapi ketika tua lebih nenes lihat anak rebutan dan tidak tergoda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini panjang jam 9.15 udah selesai. Tapi kok gak ngantuk piye?
Ibu-ibu ngantuk? Akhirul kalam Belum. lu gak ikhlas ini. Terus gak apa-apa HP mana. Kalau terserah saya jam 11 karena berdiri kuat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi buat rukun rumah tangga, setting anak-anak panjenengan. Jadi untuk memberikan anak, biasakan si adik ngasih si kakak ngasih si adik. Ketika dia pisah rumah, dia akan pikir adik dan kakaknya sudah makan belum kakak saya, sengsara enggak. Ini dengan keluarga juga mau bantu, apalagi dengan orang lain. Ini yang krisis namanya akhlak Islam di dalam keluarga. Kelihatannya ya haji, kelihatannya ya soleh, tapi mulai nafsi-nafsi gak ada urusan. Ada saudaranya biar aja salah sendiri. Kan gitu. Marilah kita akhiri dengan 3 pesan yang Nabi dalam hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa qul sayyi'ati hasanatan buha wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Kanjeng Nabi Muhammad pesan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Maksudnya apa? Wadiyo karo Gusti Allah, yakinlah sama Gusti Allah, madep-madep mangan melu Gusti Allah. Anak belum dapat jodoh, serahkan kepada Allah. Kerjaan belum dapat anak-anak kita, yakin, minta sama Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah ketika bisa yakin madep-madep mangan melu Gusti Allah. Kalau itu sudah tertanam di hati kita, apapun situasi dunia dan kehidupan, kita tidak akan ngomel dan selalu menyalahkan orang lain. Karena cukup jelas ketika kita sudah ikhlas, sudah ridho, Allah pasti mengatur kehidupan kita dengan rencana, bukan rencana kita. Malam ini kita bisa duduk bersama karena Allah ridho panjenengan datang ke sini. Tapi kalau Allah gak ridho, berbagai alasan. Tapi kalau Allah ridho, duduk di sini. Walaupun nanti sampai jam 12, sampai rumah Ustaz Syato, orang Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, wa bi sayyi'ati hasanatan buha, ketika melakukan perbuatan maksiat atau jelek, ikuti dengan perbuatan baik, insya Allah tambuha, menghapusnya. Banyak orang punya masa lalu yang dosanya besar, banyak orang punya masa lalu yang banyak salah, tapi itu akan terhapus dan akan hilang ketika dia di hari tuanya dengan taubat, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ibadah mahdoh jelas wajib, yaitu ada sholat, puasa, zakat dan haji. Tapi kalau ibadah sunat sesuai dengan hobi, yang hobinya zikir, ikut zikir hari Minggu, yang hobinya sholawat, baca sholawat terus dimanapun berada, sallallahu alaihi wasallam. Yang hobinya sodakoh tiap hari walau hanya 5. Yang hobinya silaturahim, adik kakak paman di grup WA, apa kabar? Jangan di WA, di grup keluarga dia nggak ada komen. Pak mau komen nggak berani, kenapa? Takut diutangi. Orang belum komen, jelas mau komen. Karena apa? Komen kita adalah menunjukkan kita masih hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqillaha wa bi sayyi'ati hasanatan buha. Perbuatan yang jahat atau jelek diikuti dengan baik akan menghapusnya. Ibaratnya kopi, ada kopi, teh. Nah, kalau ada kopi satu cingkir, ini kopi ini dianggap perbuatan yang gak baik. Kalau ini saya tuangi dengan satu ceret air putih, kopinya keluar nggak terus-menerus? Keluar terus berganti dengan air sama dengan
kejahatan kita, kesalahan kita. Kita kesalahan sampai segunung, tapi rahmat ampunan Allah seluas lautan bumi dan langit. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pernah punya kesalahan dalam hidup, tenang, minta ampun sama Gusti Allah, ikuti dengan perbuatan yang baik. Pak, saya itu dulu masih muda, salah banyak dosa, harta saya kurang sah. Nah, kebetulan jual aja sebagian untuk sedekah, untuk selamatan, untuk amal. Siapa tahu itu yang menghapus perbuatan kita yang selama ini dianggap salah, atau kita melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Wabil sayyiati hasanatan, perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang jelek, kesalahan. Yang ketiga, wa khuluqin nasi bi khuluqin hasan. Berbuat baiklah kepada semua manusia. Di situ tidak disebut wa khuluqin muslim. Sebutan redaksi hadis wa khuluqin nasi, manusia, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau tua, mau anak-anak, mau bocil, dibaiki. Makanya saya sebut pager mangkok lebih kuat dari pager tembok. Pernah dengar? Nah gini, panjenengan kalau berbuat baik, kalau misalnya punya tetangga banyak antarin makanan, kalau non muslim kan nggak enak. Nanti kalau non muslim antri yang muslim nggak enak, antri yang bahan mentah, misalnya salak, kelengkeng, anggur, karena itu akan menjadi pager. Atau kalau di Jawa dulu orang biasanya mangkok, pager mangkok itu punya sayur gori, dibagi-bagi ke tetangganya, rukun. Nah, mangkoknya kembali, berangkatnya gori, pulangnya pinggang. Caranya gitu Bu. Kalau sampai di rumah nggak ada lauk, tetanggamu ternono, kok terong terong, nanti dia nggak enak. Aku ngasih apa ya? Oh, adanya kok ayam, kasih ayamnya. Tapi kalau sampai nggak tanam, nggak ngasih tetangga, nggak bakal sampai dapat. Misalnya ini tadi Isra Mi'raj membawa nasi 3, kebetulan tetangganya ada non, ada yang nggak muslim, kasih. Nah, ini adalah wa khaliqin nasi yang paling mudah. Pager mangkok lebih kuat dari pager tembok. Kalau kita pelit, tidak mau membaiki tetangga kita, minimal itu nggak aman. Karena apa? Kalau kita baik sama tetangga, ada orang datang mau ke halaman kita, nah misalnya masuk ke teras itu, tetangganya pasti, woi, ngapain? Itu tetangganya baik. Tapi kalau tetangganya nggak baik, Mas mau ngapain? Mau bongkar rumah? Oh, di rumah saya ada inggris. Aku pinjam. Karena tetangga. Karena manusia akan bilang baik di dunia, cirinya 3. 1, baik sama tetangga. Ini kalau survei manten, biasanya kalau sampai mau dapat mantu, tolong disurvei. Jangan RT menyurveinya ketat sampai giliran mau mantukan anak, dapat desa, dapat mantu gak disurvei. 1, survei tetangganya. Kalau orang ini baik menurut tetangganya, orang itu pasti baik. Minimal 5 tetangga. Kalau tetangganya kebetulan baik, ada warung, kan rumah yang warna hijau itu, oh itu baik orangnya, dermawan, itu semua seneng. Tapi giliran orang tuh yang nggak senang rumah hijau itu gimana? Koyo pulau, nggak bisa disentuh, itu pelit. Barangnya dipinjam juga nggak bisa pinjam, cangkul aja kali. Kerja bakti nggak pernah turun. Tetangga. Yang kedua, orang baik itu dilihat dari siapa? Teman sejawatnya, teman kerjanya. Kalau teman kerjanya ini satu kantor atau bangunan satu tim, kok ngomong si A ini baik, dia itu baik.
Tapi kalau teman-temannya rasanya dilipori, rokok dimut dewe sak bungkus itu. Ini kalau mau punya mantu, panjenengan yang siap mau mantu, disurvei calon anak saya itu kayak apa. Kasihan anak kita kalau dia tidak taat, yang penting agamanya bagus. Oh, sholatnya bagus, agamanya oke. Yang ketiga, orang baik itu dilihat dari siapa? Saudaranya. Entah saudara kandung, entah saudara pakde, paman atau siapapun. Kalau saudara ngomong ini baik, orang ini baik. Kalau tiga-tiganya orang ini ngomong itu orang baik, Pak. Itu mantap. Meskipun ustaz, mana ustaz gak awal uang. Sama tetangga ngerti kerja bakti, harus. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa khuluqin nasi khuluqin nasi. Memberikan makanan, bertegur sapa dengan baik, menolong siapapun dalam lingkungan amalah, baik itu non muslim, dianjurkan dalam Islam. Karena apa yang kita tanam pasti akan kita dapatkan. Kita mungkin tidak mendapatkan, tapi anak dan cucu kita itu akan mendapatkan. Oh, kamu anaknya siapa? Oh, anaknya Pak Paimo. Oh, yang dulu orangnya jahat itu. Mbahmu itu loh, anak nggak ngerti apa-apa, dapat warisan dari kita tuh nggak baik. Tapi kalau kita baik, banyak nanam kebaikan, cucu kita yang 30 tahun mendatang ditanya orang, oh kamu putunya mbah itu, cucunya mbah itu, orangnya baik. Semoga kamu anak soleh, mbahmu orang baik. Duriyahnya itu baik. Membangun duriyah itu kita mulai. Tapi kalau kita nggak mau mulai membangun duriyah yang baik, itu meninggalkan keluarga yang nggak karu-karuan, itu termasuk kita kegagalan. Makanya jangan sampai itu menerus ke bawah. Harus kita stop dari kita memberikan teladan. Mumpung masih hidup, mumpung masih bisa bernapas, masih bisa di majelis ilmu, masih bisa bersama-sama dengan teman-teman. Karena apa? Tidak semua orang malam ini diberi kesempatan seperti ini. Ada yang sakit, ada yang repot, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu diberikan keikhlasan dalam beramal soleh. Ini dunia kata akhirat. Dan semoga dalam kehidupan Allah berikan hati kita, hati yang betul-betul ridho atas segala pastinya, hati yang ridho atas segala takdirnya. Sekian yang saya sampaikan, semoga manfaat. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya mohon maaf banget ngomongnya kasar dan gak enak, karena yang diundang Pak Kiai Jerusalem ini makhluk kasar. Nanti tahun depan biar mengundang makhluk halus, jadi ngomongnya halus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.